Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih teman-teman sekalian. Ini nampaknya Pak Bayu tadi di pembukaan sudah menjelaskan, namun saya pikir terlalu berlebihan ya. Karena saya dengan Pak Bayu ini 11-12 kita teman lama. Ya dulu kita sama-sama tipis, sekarang agak-agak tebal gitu. Dari sisi ketebalan massa. Mudah-mudahan teman-teman hari ini diberikan kekuatan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan karena kesehatan itu mahal harganya. Saya ingin membuka pengantar saja bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bayu termasuk kita kemarin kita sedang berdiskusi memperbincangkan masalah sosiologi olahraga. Nah, ada sebuah kegundahan dan kegelisahan dalam diri saya. Ini sebetulnya sudah sejak lama. Apa dan bagaimana? Nah, sebagai pengantar saja bahwa ternyata sosiologi tidak cukup untuk membahas bagaimana olahraga dan entitas kebudayaan itu berlangsung di sebuah manusia yang heterogen. Kita coba ya untuk membuka slide awal dan nanti teman-teman akan ada beberapa mungkin slide yang saya buka tutup nanti. Nah, kita mulai dari sini teman-teman. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu kepada teman-teman di Universitas Negeri Semarang, alumni saya dan kebanggaan kita bahwa UNES bentar lagi akan bertransformasi menuju PTNBH. Artinya kita itu sudah berkelas dan tarafnya sudah nasional dan sudah regional bahkan internasional. Dan ini sudah diakui melalui pengakuan tersebut. Ada sebuah penyempurnaan dalam bahasa saya karena sosiologi saja tidak cukup membahas masalah bagaimana olahraga yang berlangsung di lingkungan masyarakat umum. Dalam hal ini adalah masyarakat kita di Indonesia. Maka saya menawarkan sebuah kajian yang baru, ya baru dalam arti untuk ini sebagai sebuah bidang kajian yang berdiri mandiri di bidang sport science di Indonesia mungkin masih baru, tetapi untuk bidang ilmu pokoknya kita sudah mendengar lama, apalagi teman-teman yang dari IPS dulu atau ilmu pengetahuan sosial kalau dulu SMA-nya IPS ya. Antropologi bukan sesuatu yang baru. Namun bagaimana antropologi bagi ilmu keolahragaan, nah ini berawal dari semua kegundahan dan kegelisahan saya selama mengkaji banyak hal, terutama bidang-bidang humaniora dan ilmu sosial. Apa dan bagaimana nanti kita lebih masuk mendalam. Nah, saya sendiri hari ini oleh negara diberikan amanah dan tugas untuk bekerja di Universitas Cendrawasih Papua. Kalau teman-teman kemarin mungkin sudah datang di PON, yaitu PON kemarin di Papua salah satunya adalah di kota Jayapura. Nah, adapun yang lain-lain nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh. Nah, saya mau memberanikan diri lah supaya agak keren sedikit. Saya kasih guest lecture gitu. Meskipun saya sendiri juga nggak begitu paham bahasa Indonesianya apa, tapi saya pernah mendengar begitulah gitu. Nah, mungkin saya mohon maaf ya. Ini kelas internasional, harusnya saya pengantar dan keseluruhan pakai bahasa internasional, tetapi karena ya daripada saya juga nggak ngerti teman-teman aksen dan logat yang saya sampaikan ngalor ngidul, ya mendingan seperti ini aja gitu loh. Antropologi ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan ilmu sosiologi yang hari ini teman-teman terima. Jadi kita masih berkutat bagaimana individu, masyarakat, dan kebudayaan. Nah, kemudian sosiologi, ilmu hukum, antropologi, ilmu politik, psikologi sosial, sejarah, ekonomi, bahkan di ilmu kesehatan masyarakat. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani, yakni anthropos yang berarti manusia atau orang dan logos yang berarti ilmu.
Artinya antropologi ini mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Nah, dalam bidang kajian manusia sebagai makhluk sosial ini, kita hidupnya selalu berkelompok, meskipun ada orang yang dalam tanda kutip ya, kalau dalam bahasa psikologi itu kan ada yang introvert dan ekstrovert. Tetapi pada umumnya kita adalah komunitas besar, karena bisa dikatakan manusia kalau kita memiliki keterkaitan dan istilahnya ada keterhubungan hierarki maupun secara komunal di masyarakat. Buktinya entitas kita memang kita sendiri, tetapi kita sendiri terdiri dari beberapa orang kita dalam lingkup keluarga. Keluarga dengan keluarga ada RT. RT kemudian jadi RW sampai kemudian menjadi sebuah negara dan komunitas besar di seluruh dunia yang itu hidup dalam satu kesatuan. Nah, antropologi, antropos dan logos ini ilmu yang berusaha untuk mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, dan kebudayaannya. Nah, tadi saya sudah share dengan Pak Bayu bagaimana pemikiran saya. Mudah-mudahan ke depan kita tidak hanya berhenti pada sosiologi olahraga, tetapi ada antropologi olahraga. Saya ingat beberapa tahun silam ketika saya masih di Semarang, saya masih sebagai tenaga yang bekerja di Fakultas Ilmu Keolahragaan UNES antara tahun 2014 sampai tahun 2018 begitu. Sering sekali mahasiswa kemudian silih berganti berdiskusi dengan saya. Terlebih saya dulu memang cukup aktif di kegiatan lembaga kemahasiswaan. Nah, saya mencoba memflorkan pemikiran saya tentang antropologi olahraga dan itu tercetus. Nanti bisa teman-teman periksa, ada salah satu skripsi mahasiswa, kalau tidak keliru di daerah Wonosobo, yang kemudian risetnya itu, dan sama kelasnya kelas internasional ini, dia melakukan riset, survei bagaimana ilmu, kebudayaan Jawa yang kemudian dipegang teguh oleh masyarakat di sekitar situ. Lebih spesifik lagi adalah di situ ada olahraga sepak bola, tetapi sebelum orang melaksanakan sepak bola, bukan sepak bolanya, ada ritual-ritual khusus kebudayaan yang kemudian di situ dilakukan oleh masyarakat itu, dan itu sebagai bagian yang selaras antara kebudayaan dan olahraga. Nah, mahasiswa tersebut melakukan penelitian itu bahkan sampai ke beberapa daerah-daerah yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Kalau tidak salah waktu itu pembimbingnya Pak Dr. Andre, kalau tidak salah ya, tapi dokumennya masih ada. Ini berawal dari diskusi itu, dan skripsi itu walhasil berbeda dengan yang lain. Karena apa? Kita mencoba melakukan riset yang berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin berbicara masalah bagaimana komunitas sosial, partisan, supporter olahraga, dan seterusnya. Kita melakukan survei, mereport bagaimana kita juga selaras dengan kebudayaan yang ada di tempat kita. Salah satunya adalah olahraga sepak bola dan ritual kebudayaan masyarakat. Nah, dan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh William Haviland, bahwa antropologi adalah studi tentang umat manusia yang berupaya untuk menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. David Havinter menyampaikan seperti ini, teman-teman. Antropologi merupakan ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Kuncharaningrat, beliau adalah antropolog nasional. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Nah, dari semuanya itu kemudian kita melakukan resume bahwa
Pengertian sederhana dari antropologi yaitu sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan. Dalam hal ini adalah cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai yang dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dengan lainnya berbeda-beda. Beberapa tahun silam ketika ada Liga Indonesia, kita pernah disuguhkan pemandangan yang menarik dari seorang Patrick Wanggai. Bagaimana dia kayak seperti membaca doa-doa khusus, kemudian dia menarik-narik jaringnya ketika tim nasional Indonesia mendapatkan hadiah tendangan sepak pojok. Nah, dan inilah yang dimaksud dalam hal ini, bagaimana ritual kebudayaan itu juga selaras dengan olahraga yang sedang kita lakukan. Nah, adapun nama lain dari antropologi bisa kita sebut sebagai etnografi atau pelukisan tentang bangsa-bangsa atau etnologi, ilmu bangsa-bangsa, dan Volkerkunde, yaitu ilmu bangsa-bangsa juga. Kemudian kulturkunde atau ilmu tentang kebudayaan. Nah, antropologi sendiri merupakan ilmu tentang manusia atau ilmu tentang ciri-ciri tubuh. Lebih tepatnya lagi adalah cultural antropologi atau antropologi budaya. Adapun sosial antropologi sosial. Nah, sampai di sini dulu saya ingin membuka satu slide bagaimana kita perlu membedah sedikit saja terkait dengan yang kita kaji hari ini di mata kuliah sosiologi. Nah, saya ingin mereport sedikit supaya teman-teman dan kita semua memiliki pemahaman yang baik begitu bahwa, nah ini saya buka dulu ya. Apa sih yang mungkin teman-teman kemarin sudah dapat antropologinya, sosiologinya. Nah, ketika kita membicarakan sosiologi, ini sosiologi kan sebuah istilah yang berasal dari kata Latin socius yang artinya teman dan logos dari bahasa Yunani yang artinya cerita. Sehingga kalau diungkapkan sosiologi, nah ini, saya kesini aja ya. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia di dalam kelompok. Kemudian interaksi sosial yang dihasilkan. Kemudian ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Lebih jauh lagi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Dalam hal ini adalah gejala ekonomi, gejala keluarga, gejala moral. Oleh karenanya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial yang lain. Artinya begini yang ingin saya sampaikan teman-teman, bahwa lah di dalam olahraga ini kita mempelajari sistem hierarki bagaimana hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain, entitas sosial yang satu dengan entitas sosial yang lain dalam struktur hierarki pranata sosial di dalam olahraga. Tetapi ingat, ada manusia sebagai pelakunya. Kalau saya membedakan ya, setiap kita melakukan aktivitas olahraga atau di dalam pelaksanaan olahraga selalu ada 3. 1 pelaku, yang kedua adalah penikmat, yang ketiga adalah pengunjung. Pelaku itu bisa berarti pemain dengan pemain, dan orang yang melingkupi di dalam permainan itu sampai ke perangkat pertandingan. Yang ini seringkali kita membedahnya di situ di dalam ilmu sosiologi olahraga. Tetapi kita lupa bahwa di situ ada penikmat dan pengunjung. Penikmat itu artinya ya bisa jadi orang yang melakukan aktivitas olahraga itu atau orang yang di luar orang yang melakukan olahraga itu, tetapi dia enjoy, menikmati apa yang ada di dalam sajian kebudayaan olahraga. Dan kita juga ada pengunjung, ada orang yang kemudian awalnya bisa jadi dia tidak suka dengan aktivitas keolahragaan karena dianggap
hal-hal tertentu dan sekian-sekian, tetapi karena dia di dalam komunitas dan lingkungan sosialnya itu kemudian sering memperbincangkan masalah olahraga atau sering melakukan aktivitas budaya olahraga, sehingga kemudian melahirkan rasa ingin tahu dan kemudian ingin masuk di dalamnya. Dan itu kemudian akan melahirkan sebuah adaptasi budaya. Nah, ini kita lanjutkan dulu ya. Nah, sebelum nanti mungkin ada sisi diskusi. Nah, saya pikir sampai di sini teman-teman sudah mulai memiliki sebuah gambaran ya. Kalau nanti suatu ketika tidak hanya sosiologi olahraga tapi antropologi olahraga berdiri dalam bidang kajian mandiri. Dan memulai hal ini, saya kemarin berupaya di prodi kami di pendidikan kepelatihan olahraga, karena sesuai dengan jangkauan saya, kurikulumnya meskipun 2 SKS sosiologi, kemudian saya adaptasi, saya substitusikan antropologi di dalam olahraga, sehingga mata kuliahnya menjadi sosiologi dan antropologi olahraga. Meskipun ini dua kajian yang memiliki nilai spesifik yang berbeda-beda. Tetapi paling tidak ini bagian upaya dari bagaimana nanti merintis bidang kajian antropologi olahraga menjadi bidang kajian yang berdiri sendiri dan mandiri. Nah, pembagian di dalam antropologi ini ada antropologi fisik, ada antropologi budaya. Saya percepat saja, karena ini kemudian nanti teman-teman bisa bisa sedikit makin punya persepsi yang dalam ya. Antropologi fisik ini menyelidiki manusia sebagai makhluk biologi yang mempelajari manusia dari sudut jasmaninya dalam arti yang seluas-luasnya. Hal ini yang diselidiki adalah asal-usul manusia, bagaimana perkembangan evolusi organik, struktur tubuh dan kelompok manusia yang disebut dengan ras. Ingat, Indonesia ini adalah negara yang sangat besar dan memiliki keanekaragaman yang luar biasa. Kalau kita berbicara Nusantara, kita punya karakter sendiri-sendiri meskipun wujudnya sama manusia. Tapi ketika kita datang ke pulau yang lain atau ke daerah yang lain, contoh nanti di Jawa Tengah saja, itu ada wilayah barat dengan timur. Meskipun menggunakan aksen dan dialek bahasa Jawa, tetapi aksennya itu sedikit ada penekanan yang berbeda. Begitupun antara wilayah selatan dan utara, itu juga memiliki khas sendiri-sendiri. Nah, sebelum di sini saya ingin masuk ke sini dulu. Nah, ini tadi yang ingin saya sampaikan itu di sini. Mana tadi ya? Nah, ini ingin saya sampaikan dulu. Ini adalah sekitar 29 dan 6 kota, 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah ya. Ketika kita berbicara Jawa Tengah saja, bahasa yang ada di Jawa Tengah itu terdiri dari Jawa halus, ngapak ataupun Jawa ngoko. Nah, ini saya mencoba membuat peta linguistik antropologis masyarakat Jawa di Jawa Tengah. Jadi bahasa Jawa di Jawa Tengah itu sendiri hanya terdiri dari 2 jenis, yakni bahasa Kulonan dan juga Timuran. Nah, bahasa Kulonan ini sendiri merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa Tengah yang ada di bagian barat. Dan umumnya menggunakan dialek yang digunakan yakni dialek Tegal dan dialek Banyumasan. Adapun variasi lain yakni di perbatasan Cilacap dan Brebes, karena dia berbatasan dengan Jawa Barat. Nanti ada percampuran antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Dan ada bahasa Jawa Tengah di wilayah Timuran, yang ini mengadaptasi dialek Solo, Jogja, ataupun Mataram yang dianggap sebagai bahasa Jawa yang standar dan umum yang digunakan. Tetapi ada variasi-variasinya, yakni variasi Solo Raya, Pati, Semarang, Kedu, dan Pekalongan. Misalnya ya, kalau Solo Raya itu frekuensinya lebih agak lambat. Kemudian kalau Pati itu nanti bukan mu tapi em.
Misalnya sepatumu menjadi sepatuem, kemudian wekmu menjadi weem. Itu dialek Pati, Rembang, Blora, Jawa, Jepara dan sekitarnya. Kemudian ada dialek Semarangan. Yo toyo. Nah, biasanya ada penekanan seperti itu. Kemudian ada di daerah Kedu, Magelang dan sekitarnya sampai Purworejo itu memiliki karakter khas dialek sendiri. Kemudian ada wilayah Pekalongan. Nah, ini bagaimana kita membuka ruang bagaimana olahraga kemudian muncul dan kita maknai sebagai sebuah aktivitas yang juga kita perlu kaji lebih dalam dari sisi bagaimana masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, nanti akan saya hubungkan dengan nilai-nilai olimpisme. Nah, kita balik lagi di ini ya. Mungkin. Nah, tadi dari sana tadi ya, dari apa yang kemudian terjadi di Jawa Tengah, saya tarik lagi ke sini. Jadi antropologi fisik itu dibagi lagi dalam cabang-cabang ilmu yang kecil. Misalnya ada paleontologi, ada evolusi manusia, ada antropometri, yakni studi tentang teknik pengukuran tubuh manusia. Kemudian ada somatologi, ini studi tentang varietas manusia yang masih hidup dan tentang perbedaan seks dan variasi perseorangan. Kemudian ada antropologi rasial yang tadi saya kaji ya, dari Jawa Tengah, Barat, Timur, kemudian Selatan, Utara. Nah, ini ilmu yang mempelajari tentang penggolongan manusia dalam kelompok-kelompok ras, sejarah ras, manusia, dan hal-hal yang terkait dengan percampuran ras. Adapun antropologi budaya, ini menyelidiki bagaimana kebudayaan pada umumnya dan kebudayaan-kebudayaan dan berbagai bangsa di seluruh dunia, mempelajari bagaimana manusia dengan akal dan struktur fisiknya yang unik berhasil mengubah lingkungannya berdasarkan pengalaman dan pengajaran yang seluas-luasnya. Nah, di dalam antropologi budaya ini yang lebih spesifik coba ingin saya utarakan ke teman-teman, ada sekitar 5. Ada antropologi ekonomi, psikologi, politik, hukum, kesehatan, pendidikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, bagaimana kita memahami budaya? Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Budaya mempengaruhi banyak aspek kehidupan, diantaranya adalah agama, adat istiadat, politik, bahasa, pakaian, bangunan, hingga karya seni. Dan kebudayaan, jadi ada budaya, ada kebudayaan. Nah, kebudayaan adalah sistem yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Saya tidak ingin membahas sejarah perkembangan antropologi secara mendalam, tetapi ada hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman lagi. Masalahnya begini, sama-sama main sepak bolanya, antara versinya Bambang Pamungkas dengan versinya Ronaldo, iya sama. Dia manusia, dia pemain sepak bola. Striker, iya dia bintang, sama. Tetapi kita lupa bahwa di situ ada kebudayaan-kebudayaan yang melengkapi dari dua manusia yang berbeda itu. Contoh, budaya pangan. Ronaldo mengkonsumsi gandum-ganduman, roti-rotian. Nah, sedangkan Bambang Pamungkas, budaya pangannya adalah mengkonsumsi padi-padian dan beras-berasan. Dan ini yang perlu kita pahami oleh teman-teman. Jadi, nilai utamanya olahraganya kita ambil, tetapi bagaimana implementasi olahraga di dalam skup budaya manusia yang melingkupi di dalamnya, kita harus jeli dan paham di dalamnya sebagai seorang yang berkecimpung di bidang
ilmu keolahragaan. Dan ini penting. Misalnya begini, sama-sama mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani, tentu ada hal-hal yang bisa disamakan, ada hal-hal yang bisa dibedakan. Misalnya teman-teman berasal dari Magelang contohnya, dan kebetulan pada saat tes CPNS diterima di daerah Blora. Sama-sama Jawa Tengah, tetapi di situ secara spesifik culture itu tentu ada beberapa hal yang spesifik berbeda. Dan ini tidak bisa kita paksakan. Maka nilai pokok di dalam pendidikan jasmaninya kita pakai, nilai-nilai spirit culture yang ada di dalam budaya masyarakat itu yang kemudian kita adaptasi. Sehingga apa? Ini kemudian selaras. Nah, ini juga menjadi pemahaman kita, sehingga jangan ini dalam persepsi antropologi olahraga ya, jangan kemudian kita bersedih bahwa tim nasional kita tidak sampai Piala Dunia. Ingat, kita harus berbangga bahwa kita punya karakter kebudayaan sendiri, dan jangan semuanya kemudian kita adaptasi, mentang-mentang orang di barat begini kita adaptasi semua, tidak bisa juga. Contoh dari budaya pangan tadi, kita masuk lagi dan saya mencoba untuk mempercepat. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa memahami konsep pikiran saya. Kira-kira bagaimana Pak Bayu? Bingung atau? Sudah sejalan Pak Rifki, karena memang dari antropologi dan sosiologi mungkin di SMA dan sederajat dulu juga konsepnya sudah dikenalkan itu. Oke. Dan ingin satu hal lagi terkait dengan bagaimana antropologi budaya ini kita pahami dan pelajari ya. Marco Polo adalah seorang penjelajah berkaliber dunia yang telah mengelilingi dunia. Tapi ingat, di dalam Candi Borobudur kita pernah melukiskan bahwa bangsa kita pernah memiliki satu kehebatan di masa itu, bagaimana menciptakan perahu bercadik yang bisa mengelilingi antar pulau di Nusantara khususnya. Dan lebih jauh lagi bagaimana ada yang ini menurut beberapa riset yang saya baca ya, ada manusia di benua Afrika. Di situ ada satu pulau namanya Madagaskar. Itu secara antropologi budaya dan antropologi entitas manusia yang ada di situ diteliti, ternyata mereka lebih memiliki kedekatan secara genetik dengan kita di masyarakat Nusantara ini, khususnya orang Jawa. Nah ini bagaimana kita melihat lebih jauh bagaimana sebuah kebudayaan itu, kita di zaman itu sudah bisa sampai sana gitu loh. Bagaimana luar biasa. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu kita pahami. Nah, saya ingin percepat saja lebih ke di sini sekarang. Bagaimana antropologi yang ada di Indonesia? Di Indonesia dapat dikemukakan bahwa sangat luar biasa. Bagaimana ada kebiasaan, sistem kepercayaan, struktur sosial dan kesenian dari beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia ini sudah sangat luar biasa. Nah, kemudian saya juga ingin mengetengahkan bagaimana kita perlu membangun sebuah kebersamaan tanpa kemudian saling memaksakan. Contohnya adalah bagaimana kita menghargai budaya kita melalui dialek kebahasaan. Saya selalu menjaga dialek saya seperti ini. Bukan kemudian saya merendahkan ras yang lain ya, tetapi ini bagian dari upaya saya untuk melestarikan budaya saya sebagai orang Jawa di luar wilayah Jawa. Sehingga dialek yang saya pakai ya tetap dialek medok seperti ini. Karena saya mencintai budaya Jawa. Dan itulah sejalan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kenapa teman-teman kita dulu dari daerah masing-masing kemudian datang di kota Semarang, mentang-mentang budayanya kota, masyarakatnya masyarakat urban, kemudian kita menjadi malu untuk berdialek
menggunakan bahasa Jawa. Sudah tidak medok lagi, sudah agak-agak bahasanya sudah karena apalagi yang kelas-kelas internasional mungkin ya. Tetapi percayalah teman-teman, kita tidak akan kekurangan harga diri manakala kita mempertahankan kultur yang demikian. Contoh, saya sangat kagum dengan bagaimana orang India memahami dan menghayati serta mencintai budaya leluhurnya melalui pakaian yang digunakan dan dialek kebahasaan yang digunakan. Bahasa mereka di samping bahasa nasional setempat ya, juga mengadopsi bahasa Inggris, bahasa internasional, tetapi dialeknya versi India, itu loh. Nah, kenapa kemudian kita menjadi malu untuk melakukan komunikasi dengan dialek bahasa Jawa? Ini juga PR bagi kita, bagaimana lunturnya kebudayaan dari sisi penggunaan dialek kebahasaan. Nah, ini saya percepat saja bahwa di dalam sarana bantu mengenal antropologi ini banyak sekali teman-teman. Ada museum, ada atlas, ada kamus antropologi, dan bahkan melalui spot venue kita bisa melihat bagaimana budaya dan olahraga ini bisa berjalan secara selaras. Kalau teman-teman mungkin yang berasal dari daerah Klaten, itu ada daerah namanya Bonyoan, saya pernah ke sana. Itu di daerah di hari-hari tertentu ada perayaan namanya Yakowiu. Di situ ada istilahnya doa, kemudian ada pembagian kue apem, kemudian di situ nanti ada perlombaan tradisional untuk melestarikan budaya dan sekaligus olahraga panahan. Ini luar biasa sebetulnya. Dan termasuk di daerah-daerah lain seperti di kawasan pesisir. Dan ini teman-teman, kalau kita sudah mempelajari antropologi ini, kemudian kita memperoleh pemahaman tentang manusia, perilaku dan budayanya, serta apa yang menjadi latar belakang aneka perilaku budayanya. Sehingga apa? Lebih jauh lagi ya, ketika kita ingin mengembangkan dan membangun olahraga, ketika kita sudah paham dan konsep antropologi ini, oh ternyata di Jawa Tengah ada 29 kabupaten dan 6 kota ini memiliki keunikan dan kekhasan sendiri-sendiri. Maka membangun olahraga di Jawa Tengah ini nanti peta topografinya bisa kita petakan dari kebudayaannya. Misalnya begini, untuk wilayah-wilayah pesisir tentu mereka lebih dekat dengan air dan laut. Nah, ketika mereka sudah familiar dengan air dan laut dan budaya-budayanya juga mereka lebih banyak kepada unsur-unsur laut dan kemaritiman, bisa kita kembangkan olahraga-olahraga yang sesuai dengan entitas kebudayaan mereka. Termasuk di daerah-daerah selatan seperti Solo Raya. Ini memiliki perilaku budaya masing-masing sendiri. Oleh karenanya pengembangan distribusi untuk menuju olahraga unggul ini tentu kita bisa membedakan dalam beberapa peta kewilayahan berdasarkan struktur kebudayaan ini, teman-teman. Sekaligus untuk menjawab berbagai permasalahan atau pertanyaan tentang atau yang berhubungan dengan persoalan karakteristik manusia apabila ditinjau dari ciri fisik dan biologisnya serta hubungan sistem sosialnya. Lebih jauh lagi, bagaimana membangun olahraga di Indonesia ini, kita masing-masing pulau, bahkan masing-masing provinsi, ini kan memiliki ciri khas adat dan kebiasaan sendiri-sendiri. Sehingga dengan peta topografi antropologi semacam ini, kita kemudian lebih memahami bagaimana olahraga itu dibangun di daerah-daerah berdasarkan peta kewilayahan antropologis. Di samping memang unsur-unsur utama di dalam olahraga prestasi misalnya itu memiliki unsur penekanan utama, tetapi ini sekali lagi ini kan diterapkan pada manusia. Nah, kaitan antara sosiologi dengan ilmu yang lain ini antara lain sosiologi dengan antropologi, ya maksudnya ya, antropologi dengan ilmu sosial ya, ada antropologi dan psikologi, ada antropologi dengan geografi, ada antropologi dengan sejarah,
dan antropologi dengan ekonomi, dan antropologi dengan olahraga. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, sampai di sini ada kira-kira teman-teman yang ingin memberikan statement? Ada, silakan. Daripada Bertanya boleh saya Pak Rifki. banyak ngomong. Bertanya boleh Pak Rifki. Monggo, Ada yang mau saya lebih bertanya? senang kita diskusi tetapi mengarah pada yang konstruktif gitu loh, bukan bermaksud untuk menguji, tetapi kita memperkuat begitu. Oke. Ada yang mau bertanya atau mau menambahkan mungkin, atau mau merefleksi lagi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rifki terkait dengan konsep antropologi tadi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Satria ya. Silakan Satria. Iya, Pak. Pak Rifki ya. Ini tentang tujuan dari sosiologi kan membangun interaksi yang baik antara individu juga kelompok antar kelompok, begitu juga individu dan kelompok. Tetapi di sini tidak mungkin terlepaskan dengan yang adanya konflik antar kelompok ataupun antar individu. Nah, pertanyaan saya tentang ilmu antropologi, bagaimana sih ilmu antropologi dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara menghadapi permasalahan atau pertanyaan tentang yang berhubungan dengan persoalan karakteristik manusia dari ciri fisik dan biologisnya serta hubungan sistem sosial. Nah, intinya bagaimana cara antropologi memecahkan masalah konflik antara individu dan sosial, individu dan kelompok dan ataupun kelompok dan kelompok tersebut, Pak. Mungkin Itu ya Pak Rifki. Lagi Satria ada? Oke, sudah ya berarti. Pertanyaannya itu Pak Rifki terkait dengan antropologi, bagaimana caranya bisa menjadi problem solving terkait dengan hubungan yang ada di lingkungan sosial, baik itu individu, kelompok, ataupun yang ada di sekitar lainnya begitu. Itu dari Satria. Kurang lebihnya seperti itu. Sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan Mas Satria tadi, saya ingin memberikan sebuah kasus begini. Dulu ada seorang Kapolda, sebut saja Kapolda Jawa Tengah, menangkap pemain sepak bola yang ada di lapangan karena terjadi perkelahian. Kita sebagai orang olahraga waktu itu kan berteriak dan bukan kita marah tapi ketawa gitu loh. Artinya begini, ini permasalahan yang terjadi di lapangan sepak bola. Kapolda turun tangan, 2 orang pemain diambil diproses secara hukum. Ingat, hukum di olahraga ini berlaku lex speciality, jadi mereka punya rule of the game sendiri gitu loh, meskipun terjadi perkelahian di lapangan atau benturan-benturan yang mengakibatkan terjadinya konflik di lapangan, hukum olahraga mengatur sendiri. Nah, ini ada salah satu kasus demikian ini, meskipun agak sedikit berbeda dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Satria. Begitupun ketika terjadi konflik antar masyarakat olahraga dalam tanda kutip di sini, sebut saja misalnya dulu itu kan kita sering terjadi perkelahian antar supporter. Contoh sampai hari ini saya belum tahu apakah supporternya Persijap Jepara dengan supporternya PSIS itu sudah akur. Supporternya antara PSIS dengan Persis Solo itu bagaimana? Supporternya Persebaya dengan Arema Malang itu bagaimana? Supporternya Persija dengan Persib Bandung itu bagaimana? Ini masing-masing terjadi konflik antar supporter yang sebetulnya awalnya ini karena kecintaan dan kebanggaan terhadap daerahnya melalui sepak bolanya atau olahraga sepak bolanya. Ini yang berlebihan. Sehingga apa? Menganggap bahwa sepak bola di daerahnya lebih baik daripada yang di daerah lain. Ataupun menganggap bahwa ini adalah sebuah saingan sendiri dalam tanda kutip ya. Sehingga terjadilah konflik antar supporter itu tadi. Dan beberapa hal yang saat ini sudah dilakukan oleh beberapa supporter nampaknya seperti sekarang ya, supporternya Persebaya dengan
PSIS Semarang itu kan sudah lebih bersatu dan kalem, dan semua itu terjadi akibat adanya apa? Pertemuan-pertemuan non formal antara pengurus supporter dengan pengurus supporter, dari hati ke hati mereka berbicara atas nama kebudayaan masyarakat yang berlangsung. Sehingga apa? Budaya kita itu sebetulnya secara umum di Nusantara dibedakan dalam dua hal. Secara spesifik dan secara general. Secara generalnya kita masyarakat yang suka bermusyawarah. Sehingga apa? Beberapa supporter itu akhirnya selesai permasalahannya, meskipun ada beberapa hal yang sampai ke ranah hukum karena terkait dengan penghilangan nyawa dan sampai seterusnya. Di situ ada tindak-tindak pidana. Tetapi ekses dari situ kemudian diselesaikan melalui musyawarah mufakat, pertemuan antar supporter yang dihadiri oleh tokoh-tokoh sepak bola atau tokoh-tokoh olahraga yang ada di komunitas itu, dan kemudian selesai. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita kemudian mampu menjadi orang yang mawas diri dan lebih dewasa dengan memahami karakter culture yang kita pegang. Sehingga begini, misalnya terjadi perselisihan antara supporter, misalnya saya sebut yang ada di wilayah Jawa Tengah dengan yang ada di wilayah Jawa Barat. Masing-masing tentu memiliki kearifan lokal sendiri-sendiri. Dan ini ketika kita masuk di dalam kearifan lokal masing-masing yang kemudian bisa kita tarik secara general maupun spesifik, ini relatif benturan-benturan yang lebih luas dan lebih serius sebetulnya bisa dihindarkan. Dan ada dua hal yang kemudian ini cenderung merusak tatanan kebudayaan luhur yang sudah ada di tradisi budaya masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Jawa. Satu, ini adalah budaya masyarakat urban yang kemudian semuanya ingin melihat kesejahteraan dalam wujud benda. Sehingga apa? Kalau saya mencintai olahraga, tentu saya akan berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari aktivitas olahraga dalam bentuk apa? Wujud benda. Dalam hal ini adalah uang. Misalnya ya, contoh kecil-kecilan saja. Saya sebagai seorang guru pendidikan jasmani, dengan dalih apapun kemudian saya mencoba meyakinkan pada murid-murid saya untuk membeli pakaian olahraga. Dengan dalam tanda kutip, sebetulnya saya punya misi kebendaan. Tujuan akhirnya apa? Saya mendapatkan keuntungan, saya mendapatkan kesejahteraan sosial dari situ. Dan ini ya sah-sah saja, tetapi kalau muatan motifnya dari sisi ingin mencari untung yang sebesar-besarnya dan melupakan nilai olahraga, ini tidak dikaji secara mendalam oleh pribadi, ini kemudian akan merusak. Berikutnya lagi adalah bagaimana kemudian entitas yang ada sekarang ini itu mencoba untuk semuanya dihitung melalui sebuah prestise. Sehingga apa? Saya memang seorang olahragawan, tetapi karena memang budayanya sekarang budaya masyarakat yang terbuka, maka saya mencoba untuk mempublikasi diri saya sendiri supaya banyak dikenal oleh masyarakat luas. Nah, ini apabila kita tidak memiliki kepekaan hati dan kemudian mengkaji bagaimana nilai-nilai luhur kebudayaan itu kita anut dan kita yakini, ini bisa menjerumuskan kita. Mungkin itu dulu Pak Bayu ya. Saya ingin melanjutkan apa yang ingin saya sampaikan. Silakan Pak Rifki. Ya. Nah, kaitan antara antropologi dengan sosiologi ini, tadi kita sempat menyinggung ya, bahwa ilmu antropologi ini penyelidikannya terpusat pada masyarakat yang sederhana, terutama di daerah pedesaan. Sedangkan sosiologi dalam perkembangannya menyelidiki masyarakat secara lebih kompleks. Oleh karena itu, ada penyelidikan ilmu sosiologi yang disebut dengan urban sosiologi dan rural sosiologi.
Ini kaitannya. Kemudian kaitan antara antropologi dengan psikologi, hasil penelitian antropologi tentang kebudayaan yang ada di seluruh dunia yang berbeda-beda dapat memberikan bantuan pada ahli-ahli psikologi dalam menetapkan ukuran-ukuran dan pola-pola sikap di berbagai masyarakat. Dari kerjasama antara antropologi dan psikologi terdapat gambaran yang jelas tentang motivasi yang terdapat pada tingkah laku manusia. Ilustrasinya sederhana begini teman-teman. Ukuran sabar dan sopan menurut orang Jawa dan menurut orang Ambon itu tentu memiliki kedalaman dan spesifikasi masing-masing. Kalau orang Jawa itu kemudian lewat di depan orang yang lebih tua atau orang yang katakanlah lebih dihormati, dia akan menunduk, satu tangannya ditaruh di bawah, kemudian bilang Hamid, nun sewu, begitu. Ini perspektif sabar dan sopan menurut versi orang Jawa. Tapi kalau menurut orang Ambon mungkin beda lagi. Termasuk penyebutan istilah saya. Kalau orang Jawa bilang aku, itu dengan sesamanya. Kulo, atau kaulo, atau dalem, itu tentu dengan orang yang memiliki tingkat hierarki sosial atau tingkat penghormatan yang berbeda dengan yang lebih tinggi. Dan kita ketika melangkah lebih jauh, di Jakarta mengatakan gue. Kemudian kalau di Sumatera, di Padang mengatakan ambo. Kemudian kalau di Makassar bilangnya ki atau mi. Kemudian kalau di Ambon bilangnya beta. Nah ini udah bagaimana perspektif kita bedah lebih jauh ya. Sekarang hubungan antara antropologi dengan geografi. Jadi alam ini memiliki batas-batas yang luas dan corak sendiri-sendiri bagi kelangsungan hidup manusia. Keadaan alam bukan saja memberikan kemungkinan yang besar bagi kemajuan manusia, tetapi juga dapat memusnahkan kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, keseimbangan alam perlu dijaga dan dilestarikan sebab mempengaruhi keselarasan hidup kebudayaan manusia dalam proses adaptasi dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan alamnya. Sehingga begini teman-teman, kita memiliki potret sudut pandang yang sekarang harus kita bedah lebih luas. Di daerah Timur Tengah, mereka memiliki karakter kebudayaan sendiri-sendiri karena secara letak geografisnya mereka adalah tanah yang bergurun dan pasir. Yang di situ tumbuh-tumbuhan hanya hidup tertentu. Di daerah Eropa adalah daerah yang menganut 4 sistem siklus masa. Ada sistem gugur, ada musim gugur ya, musim salju, kemudian ada musim panas dan apalagi begitu. Kalau tidak salah ada 4. Tentu mereka memiliki karakter kebudayaan sendiri bagaimana mempertahankan dan menjaga kelangsungan entitas manusia yang ada di sana. Ini berbeda dengan wilayah Afrika dan tentu saja berbeda dengan wilayah di Nusantara. Nusantara pun berbeda-beda. Daerah Jawa yang secara topografi wilayahnya sangat subur dan cocok untuk pertanian, tentu berbeda dengan wilayah Kalimantan yang di situ banyak pertambangan batu bara dan di situ banyak hutan dan tanahnya tanah bergambut. Berbeda lagi dengan tanah yang ada di Papua yang berbatuan, tanah kapur dan keras. Ini berbeda juga dengan daerah di wilayah Pulau Flores. Nah, ini juga bagaimana kita memahami hal ini. Sehingga apa yang kemudian ilmu pengetahuan ini kan general dan umum. Kita bisa mengambil ilmu pengetahuan dari mana saja, tetapi kita harus lebih mempelajari secara mendalam bagaimana ilmu pengetahuan itu lahir dari budaya masyarakat setempat. Sehingga ada yang ilmu pengetahuan bisa kita serap secara langsung, ada ilmu pengetahuan yang bisa kita serap melalui proses penyulingan dan penyaringan. Sehingga ilmu pengetahuannya kita ambil, entitas kebudayaan kita dalam menjaga keberlangsungan hidup kita di wilayah kita tetap ada.
Contoh misalnya budaya pangan. Kalau saya disuruh makan roti, Pak Bayu, meskipun satu kardus itu hanya lewat dan masih terasa lapar. Tapi kalau saya makan nasi, meskipun satu centong sudah terasa kenyang. Ini budaya pangan. Artinya apa? Ilmu pengetahuan dari barat boleh kita ambil, secara keseluruhan ada yang sebagian. Kan begitu, itu maknanya. Tuhan sudah menciptakan rambu-rambu itu. Kemudian hubungan antropologi dengan sejarah, ahli-ahli antropologi membutuhkan pengetahuan sejarah, terutama sejarah dari bangsa-bangsa di daerah yang diselidikinya. Sejarah dibutuhkan untuk mengetahui hal ehwal yang telah lampau sebelum masyarakat mendapat pengaruh kebudayaan dari luar. Kemudian antropologi dengan ekonomi, antropologi memberikan bantuan pada pembangunan ekonomi suatu daerah, bahkan satu negara. Sebab pelaksanaan pembangunan ekonomi membutuhkan pengetahuan yang dalam tentang adat istiadat daerah, struktur sosialnya, alam pikiran, alam perasaan, sehingga dapat disusun menjadi sebuah prosedur yang tepat untuk menghindari kerugian dalam bidang material dan spiritual. Ingat, dalam beberapa pembangunan kita juga perlu memperhatikan, contoh wilayah Jawa Tengah saja. Wilayah pesisir, wilayah tengah, tentu berbeda secara spesifik konsep pembangunannya. Kalau wilayah pesisir, apalagi di Semarang, ini bagaimana laut tidak semakin menggerus wilayah kota Semarang. Dan ini berbeda konsep pembangunannya juga dengan wilayah seperti di tengah ya, misalnya di daerah Blora, di daerah Banjarnegara, sampai kemudian di daerah Purbalingga, yang di situ tidak mengenal wilayah laut. Begitupun dengan wilayah-wilayah pedalaman yang jauh yang di situ banyak hutannya. Ini juga perlu kita pahami bagaimana kebudayaan ini menjangkau proses pembangunan yang ada. Sehingga apa? Inilah yang dibutuhkan di dalam olahraga nantinya. Bagaimana hubungan antara antropologi dengan olahraga? Antropologi membantu untuk melihat apa yang terjadi pada masyarakat. Melalui bidang tersebut, ternyata suatu masyarakat dapat diukur dengan menggunakan olahraga. Kajian-kajian yang terkandung pada masyarakat melalui budaya, adat, suku, ras, bahkan kepercayaan di masyarakat itu sendiri. Kajian-kajian tersebut sangatlah kompleks dan kental bercampur menjadi satu untuk membentuk satu lingkungan. Lingkungan-lingkungan tersebut ternyata dibentuk dengan aturan-aturan atau norma yang disetujui dan diikuti oleh masyarakat yang ada dalam lingkungan yang ada. Ini tadi yang saya gambarkan dalam peta di Jawa Tengah. Nah, sebelum kita mempelajari dan menjawab mengapa antropologi itu perlu dipelajari juga, mungkin teman-teman ada beberapa hal yang ingin kita uraikan dalam bentuk konstruksi diskusi lah, yang sebetulnya saya mencoba untuk kita sama-sama saling memperkuat, bukan untuk bermaksud saling menguji kalau saya. Monggo. Ya, silakan. Yang mau bertanya. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Fasa ya. Ya, Pak. Tadi kan pada antropologi, hubungan antropologi dengan sosiologi itu dijelaskan tentang antropologi penyelidikannya lebih ke masyarakat yang lebih sederhana seperti di pedesaan. Sedangkan sosiologi penyelidikannya lebih ke masyarakat yang kompleks. Itu kenapa nih, Pak? Kok antropologi penyelidikannya lebih ke masyarakat yang sederhana seperti pedesaan, sedangkan sosiologi sendiri penyelidikannya lebih ke masyarakat yang lebih kompleks. Terima kasih, Pak. Baik. Ini dalam rangka supaya kita lebih bisa fokus, maksudnya begitu. Karena dalam perspektif itu, antropologi lebih menjangkau bagaimana budaya yang langsung disentuh di masyarakat bawah khususnya. Dan umumnya sosiologi, terutama sosiologi olahraga, ini kan pengukurannya lebih bagaimana peranata sosial keolahragaan. Jadi bagaimana misalnya mereka sudah menjadi tim di dalam olahraga, hubungan interkoneksi antar sesama manusia yang ada di dalamnya kemudian baru muncul di situ. Nah, sehingga perlu kita tarik garis hierarki yang lebih dalam secara personal.
manusia satu persatu. Misalnya tim sepak bola itu kan terdiri dari 11 orang. Bisa jadi antara kiper dengan striker itu satu daerah. Bisa jadi gelandang kanan dan kiri ini berbeda daerah. Satu dari wilayah Jawa Tengah yang daerah Ngapak, satu wilayah Jawa Tengah dari daerah Solo Raya. Sama-sama orang Jawa, dialek kebahasaannya ini beragam. Dan ini akan mempengaruhi bagaimana pola gestur badaniah kita ya. Contoh bagaimana dialek kalau orang Magelang ketemu sama orang Tegal, itu sangat kentara sekali dan terlihat. Kalau kita dengar, oh satu begini, satu begini. Dan itu ukurannya orang Magelang, mungkin ini dialek yang kasar. Tetapi kalau orang Tegal maupun orang Cilacap dan Banyumasan, bagi mereka sudah sopan, gitu loh. Ini yang kemudian kita tarik garis yang lebih spesifik di dalamnya. Adapun hal-hal yang lain, misalnya bagaimana cara berkebudayaan di dalam masing-masing olahraga, itu juga bisa kita pelajari kok. Ini saya tarik lebih agak mendalam ya, dan lebih meluas. Karakter olahraga permainan dengan karakter antara olahraga bela diri dan akurasi maupun olahraga disabilitas, ini masing-masing memiliki karakter budaya sendiri-sendiri. Contoh di dalam olahraga permainan, mereka lebih banyak berkelompok. Ini sosiologi juga lebih banyak membahas itu. Dan bagaimana kemudian olahraga akurasi, olahraga bela diri maupun olahraga disabilitas, ini juga memiliki warna budaya sendiri. Contoh misalnya atletik ya, karena mereka lebih terbiasa, kecuali estafet ya, itu mereka lebih terbiasa mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi di situ mereka ingin dalam mewujudkan prestasinya itu dalam bentuk target-target. Jadi harus waktunya sekian, lemparannya jauhnya sekian, lompatannya jauhnya sekian. Begitupun dengan olahraga seperti senam. Senam ini bagaimana menampilkan dirinya sebaik mungkin, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menampilkan dirinya sebaik-baiknya, seindah-indahnya, supaya mendapatkan prestasi dari hasil penampilannya. Begitupun dengan olahraga bela diri, ini bagaimana dia bisa dikatakan sebagai pemenang manakala dia bisa menghentikan lawan yang lain melalui pertahanan maupun serangan yang dia lakukan. Jadi ada defense, ada ada pertahanan, ada serangan di situ. Kita lanjut sedikit ya. Waktunya masih Pak Bayu? Masih Pak, tenang saja, aman nih. Ya, saya jangan sampai terlalu banyak bicara, kalau bahasa Jawanya Mak Gedabrus gitu loh. Mudah-mudahan konsep berpikirnya dipahami Pak. Ya, pelan-pelan kita mencoba untuk menawarkan sesuatu lah yang agak berbeda begitu. Ini sebetulnya bukan barang baru, tapi sebuah tawaran konsep yang agak sedikit berbeda. Mengapa antropologi perlu juga dipelajari? Salah satunya adalah karena sebagai individu manusia tidak akan bisa hidup dan berkembang berdasarkan kemampuan dirinya semata. Manusia membutuhkan individu yang lain, lembaga-lembaga sosial dan masyarakat. Dan dapat dipahami juga sebaliknya, yaitu bahwa sebagai individu, manusia turut memberi bentuk pada lembaga-lembaga sosial. Sistem nilai dalam kehidupan bermasyarakat yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah berbagai komunitas masyarakat sesuai dengan mata pencarian mereka, seperti petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Ini masing-masing memiliki pola kebudayaan masing-masing. Yang kedua, karena manusia juga menyatu dengan alam. Nah, menyatunya manusia dengan alam ini merupakan bagian dari aktivitas kehidupan individu dan masyarakatnya. Hal seperti disebut di atas, umumnya disebut sebagai suatu kearifan lokal di dalam komunitas. Memahami antropologi sosial adalah merupakan proses belajar yang memberi nuansa sosial dan budaya
bagi mahasiswa dan pengajar untuk memahami ilmu yang lain dalam perspektif kita di ruang akademik ini. Dan kemudian dapat memberikan suatu pemahaman dan kajian wacana tentang bagaimana antropologi sosial dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan juga oleh pemerintah dan stakeholder yang lain untuk saling mengisi pembangunan yang berkelanjutan, yang di situ ada komunitas-komunitas manusia yang memiliki kearifan lokal dan kebudayaan yang beragam. Nah, tujuan penelitian antropologi ini saya percepat saja. Nah, bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa di Universitas Negeri Semarang, dan saya yakin di UNES itu sebetulnya tidak hanya seluruhnya masyarakat Jawa, tetapi dari beragam suku bangsa yang ada, dan agama, serta yang lainnya. Jadi bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnik dan suku bangsa yang tentunya mempunyai budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini harus dipakai sebagai landasan berpikir dalam membuat kebijakan pembangunan, khususnya pembangunan olahraga. Dengan antropologi, perbedaan dan kekhasan kebudayaan dapat dipelajari. Kebudayaan mana yang mendukung atau menghambat terhadap pembangunan di dalam pembangunan olahraga. Nah, ini ada sebuah contoh bagaimana olahraga dan budaya masyarakat yang saat ini berlangsung. Saya menyebutnya masyarakat urban, budaya olahraga masyarakat urban. Yang terjadi saat ini, Car Free Day secara umum adalah hari di mana kita tidak menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak. Konsep Car Free Day di seluruh dunia sama seperti itu. Tetapi bagaimana Car Free Day ini menyatu dalam sebuah entitas kebudayaan, khususnya di kawasan Simpang 5. Karena begini teman-teman, saya pernah membaca teori ruang dari Habermas yang mengatakan seperti ini. Jadi inti konsep teori ruangnya itu, aktivitas manusia itu bergantung pada pola ruang yang tersedia. Sehingga Car Free Day konsepnya sama, tetapi karena pola ruang yang disediakan di kawasan Simpang 5 bentuknya demikian, maka manusia kemudian menyelaraskan pada bentuk fisik dari bangunan ruang itu. Termasuk hari ini kuliah melalui daring, melalui Zoom. Ini bagaimana pola ruang yang disediakan. Kalau ruangnya ruang virtual, ya kita ketemunya di ruang virtual. Kalau ruangnya ruang fisik di dalam kelas, ya kita ketemu di kelas yang konvensional, kan begitu. Ini bagaimana antara olahraga, budaya, dan Car Free Day ini kemudian bisa saling mengisi. Jadi Car Free Day-nya tetap konsepnya dapat, nuansa olahraganya tetap dilakukan oleh masyarakat, tetapi ingat di situ juga ada kebudayaan-kebudayaan yang berlangsung. Jadi ansih, di situ orang tidak hanya sekedar berolahraga, tapi mereka naik becak-becakan itu, ada yang jalan kaki pakai sendal biasa, tidak pakai sepatu, ada juga. Termasuk ada yang juga yang melakukan aktivitas kebugaran semacam ini. Termasuk ada yang kemudian lifestyle. Jadi mereka menggunakan fashion yang kekinian, yang kemudian mereka selaraskan dengan budaya yang saat ini. Dan bahkan saat ini ada yang namanya budaya Citayam Fashion Week yang sekarang diadopsi di Simpang 5 di Car Free Day itu. Jadi orang itu tidak hanya sekedar ingin sehat dan bugar serta berolahraga, tetapi ingin menunjukkan fashion yang kemudian dia gunakan sehingga orang lain bisa melihatnya, gitu loh. Jadi ada anak-anak yang pakai sepatu roda begini, ada orang dewasa yang pakai kaos-kaos bermerek dengan celana-celana yang bagus begitu. Ya hanya pakai celana misalnya celana training, kaos olahraga yang seperti kita di kelas kuliah di kampus begitu. Dan ini termasuk yang dilakukan oleh teman-teman saat Car Free Day ini, teman-teman dari, kalau tidak salah dari Evika ini, setiap hari Minggu ngisi di kegiatannya. Ini juga bagaimana teman-teman ini tidak melakukan aktivitas olahraga loh ya, tetapi bagaimana mempromosikan nilai-nilai olahraga di dalam
ruang Car Free Day ini yang dimanfaatkan oleh orang lain juga untuk berolahraga. Itu yang saya sebut 3 hal tadi. Jadi ruang olahraga itu sesungguhnya diisi oleh 3. Satu adalah pelaku, yang kedua adalah penikmat, yang ketiga adalah pengunjung. Dan pengunjung ini kan bisa siapa saja, termasuk juga orang jualan es, di situ keliling, jualan makanan. Jadi di situ di Car Free Day tidak hanya bicara olahraga, tetapi juga ada perputaran budaya ekonomi. Jadi orang pakai beca-becaan kecil, kemudian ada minuman, ada ibu-ibu yang jualan pecel dan sebagainya. Jadi orang tetap bisa menikmati olahraga, tapi kemudian juga di situ ada perputaran budaya ekonomi yang baru gitu loh, yang sama-sama selaras. Saya pikir itu dulu, Pak Bayu. Ini untuk chapter pertama. Saya mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bayu dan jurusan PJKR, FIK UNES, dan teman-teman yang ada di kelas ini. Dari saya yang banyak kurangnya ini, saya mohon maaf. Misalnya ada berbagai hal yang secara sengaja atau tidak sengaja banyak kurang dan khilafnya. Terima kasih Pak Bayu. Mungkin ada yang mau kita diskusikan atau mau selesai ya, monggo. Terima kasih. Mungkin perlu beberapa waktu lagi Pak Rifki. Barangkali ada yang mau tanya begitu. Mumpung Pak Rifki ini masih ada waktu ya Pak ya. Kalau kami yang bertanya mana, Pak Rifki masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Manfaatkan momen ini. Tadi sudah ada beberapa. Ayo. Yang lain yang mumpung Pak Rifki masih di screen ini, silakan dimanfaatkan. Ditanya sebanyak mungkin, menurut saya malah efektif mumpung masih ada waktu. Silakan. Justru malah kalau sekarang ini saya cobalah teman-teman ini untuk riset olahraga ini kan sudah beragam. Kenapa kita tidak mencoba peluang baru riset di antropologi olahraga? Jadi budaya yang berlangsung di masyarakat, baik itu budaya masyarakat tradisional atau masyarakat urban yang berhubungan dengan olahraga, yang bisa sesungguhnya kita tarik dalam satu topik riset yang bisa kita teliti. Dan itu tidak melanggar loh di PJKR. Baik, silakan, sudah direspons itu, sudah distimulus. Pokoknya sudah tanya, boleh tanya lagi. Atau yang belum, barangkali mau tanyakan, mumpung nanti Pak Rifki ini masih ada waktu beberapa. Manfaatkan, ayo. Tidak harus kualitas kok. Yang penting mau bertanya dulu. Silakan. Siapapun boleh. Ngobrol lah. Izin saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Wisnu? Wisnu, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan Wisnu. Mohon maaf izin masuk Bapak Rifki. Jadi saya ingin tanyakan di tujuan penelitian antropologi itu ada dalam poin 2 itu mengabarkan suatu proses perubahan budaya ya, Pak. Jadi di antropologi itu apakah bisa kebudayaan baru itu menggeser kebudayaan yang lama, perubahan kebudayaan yang lama gitu, Pak? Ya, mungkin seperti itu, Pak. Pertanyaan saya, Pak Rifki. Terima kasih. Terima kasih. Kalau lebih tepatnya, ini sebetulnya tidak menggeser kebudayaan yang lama, tetapi karena proses akulturasi, percampuran budaya yang kemudian bisa melahirkan budaya yang baru, dan kemudian budaya yang baru ini ada beberapa budaya lama yang masih tertinggal, ada juga yang kemudian tidak terbawa. Contoh begini, kita lupa bahwa setelah saya pelajari ya, budaya peradaban manusia yang tertinggi itu salah satunya adalah kuliner. Kenapa kuliner, Pak? Ini saya mencoba untuk menarik lebih jauh lagi ya. Bagaimana orang namanya ketan, kemudian dimasak, kemudian dipukul-pukul sampai prosesnya rumit, dan di situ menghasilkan satu makanan namanya gemblong. Itu kan bagaimana proses peradaban manusia yang ya sebetulnya bisa, ketan itu kan hanya kalau dalam bahasa Jawa itu kan didang ya, atau dikukus lah ya, terus dimakan kan bisa. Tapi kenapa harus dipukul-pukul, dikasih beberapa tambahan bahan di situ yang dilahirkan kemudian menjadi gemblong yang sulit itu. Satu hal. Dan ada beberapa hal yang lain teman-teman yang kita lupa, bahwa
diplomasi antar suku bangsa di seluruh Nusantara ini salah satunya adalah melalui ekspansi politik pangan. Saya terkejut ketika saya menikah dengan istri saya. Istri saya kan orang Bugis Makassar ya. Di situ ada salah satu suguhan makanan yang mirip dengan makanan kita. Kalau kita menyebutnya wajik ya. Tapi di Makassar ada namanya bajik. Prosesnya sama, bentuknya sama, namanya mirip. Kalau kita menyebutnya wajik, mereka menyebutnya namanya bajik. Prosesnya sama. Yang saya heran, ini mesti ada sebuah pertemuan dalam dan tanda kutip kita hari ini adalah diplomasi kebudayaan zaman dulu kala antar nenek moyang kita yang kemudian mereka saling memberikan sesuatu yang kemudian dilestarikan. Dan memang benar setelah saya pelajari dalam proses kebudayaan itu antara bangsa Jawa melalui kerajaan Majapahit itu zaman dulu kala untuk memperoleh bahan baku membuat keris itu kan perlu bahan baku biji besi. Nah, biji besi itu kan diambil dari salah satu wilayah di Sulawesi, salah satu kerajaan namanya Kerajaan Luwu yang memang dia penghasil biji besi. Sehingga oleh orang Jawa dinamakan wesi. Saya tanya orang di Sulawesi sendiri, Sulawesi wesi dalam bahasa Bugis itu tidak ada. Tetapi wesi itu lebih spesifik bagaimana orang Jawa menyebut daerah tersebut adalah daerah penghasil biji besi. Karena wesi dalam bahasa Jawa itu kan besi. Sula itu kan pulau, berarti pulau yang menghasilkan besi. Bisa jadi dulu banyak orang-orang Jawa melalui kerajaan Majapahit yang mengambil biji besi dari pulau Sulawesi. Kemudian salah satu proses diplomasinya melalui diplomasi kuliner. Sehingga ada beberapa makanan yang kemudian mirip-mirip begitu. Dan saya pernah merenung begini. Di budaya kita ini lebih anu lagi ya, mungkin agak melebar permainannya Pak Bayu. Saya pernah melihat generasi nenek-nenek saya dulu itu ada generasi Minang. Jadi generasi mengunyah sirih yang kemudian di situ dilakukan oleh orang-orang tua kita dan mungkin hari ini masih ada di dalam acara ritual-ritual adat tertentu di wilayah Keraton Surakarta dan Keraton Ngayogyakarta ya. Tapi dulu itu sebuah kebudayaan yang dilakukan dan ternyata budaya mengunyah sirih ini ada dari ujung barat sampai dengan ujung timur dan sampai hari ini. Kalau teman-teman percaya tidak percaya nanti datang ke Papua, masih banyak orang mengunyah sirih. Dan di situ namanya mengunyah pinang ya. Jadi pinang, buah pinang itu kemudian dengan sirih dikasih kapur. Sama persis seperti banyak orang Jawa di masa dulu yang mengunyah sirih. Artinya apa? Kenapa kita kemudian ditakdirkan menjadi satu keluarga besar di dalam Republik Indonesia? Ternyata setelah saya pelajari, memang ada pertalian budaya melalui diplomasi kuliner dan makanan di dalam masa dulu yang kemudian itu kita dipersatukan menjadi satu wilayah di Nusantara. Dan hari ini artefak kebudayaannya, teman-teman kalau percaya tidak percaya, mungkin budaya mengunyah sirih atau mengunyah pinang di wilayah daerah tertentu misalnya Sumatera, Sulawesi, dan di Kalimantan itu sudah hilang. Tetapi untuk wilayah di Pulau Timur, kemudian di Maluku dan di Papua, budaya itu masih ada. Tetapi artefak kebudayaannya masih satu ada, pohon pinang. Dan itu muncul kalau hari 17-an. Jadi begini, pernah enggak teman-teman berpikir, kenapa pohon pinang ini selalu ada di setiap daerah di seluruh wilayah Nusantara? Ingat, pohon itu tidak jalan sendiri, mesti dulu ada yang membawa. Di Papua hari ini pohon pinang itu ada, dan masyarakatnya mengunyah pinang dengan sirih dan kapur. Saya pelajari, di Jawa juga ada pohon pinang. Saya lihat lagi di Sumatera ada pohon pinang. Dan 17-an kita manjat pinang. Jadi artefak kebudayaannya masih tersisa. Pohon pinangnya itu artinya apa? Kita pernah ada pertalian kebudayaan di zaman dulu gitu loh. Yang sadar atau tidak sadar sekarang ini masih ada. Nah ini sedikit menjawab tadi apa yang teman kita tadi
Jadi begini, yang ingin saya uraikan teman-teman dan ingin saya sampaikan ke teman-teman, begini. Ayo sekarang kita syukuri melalui kita mencintai kebudayaan kita yang kita selaraskan dengan dunia kita di olahraga. Salah satunya adalah bagaimana kita mencintai dialek bahasa kita. Jadi indah loh ya. Jadi kalau yang Sunda, bahasa Indonesianya versi Sunda, tanpa kemudian orang lain tersinggung, dan bisa jalan masing-masing. Orang Betawi dengan dialek bahasa Indonesia versi Betawinya, Jawa dengan medoknya, Bali dengan double T-nya, dan di tempat-tempat yang lain. Jadi inilah Indonesia teman-teman. Dan saya ingin ya, coba ini ya, ada salah satu sentilan riset ini. Coba dah teman-teman bikin riset terkait dengan konsep berbahasa melalui dialek kebahasaan dalam kebudayaan daerah masing-masing, dalam satu tim atau dalam satu kelas kita misalnya di PJKR ini. Ini kan dari beragam daerah atau ini. Ada wilayah barat, tengah, dan timur. Kemudian mungkin ada orang di luar Jawa. Dalam satu kelas ini. Satu tim olahraga loh ya. Tapi bisa melakukan aktivitas olahraganya gitu loh. Meskipun dialek kebahasaannya ini versinya lain-lain. Saya sama-sama bahasa standar, Jawa standar dengan Pak Bayu ini, tapi ada aksen, penekanan aksen antara orang Jepara dan Magelang ini ada yang sedikit berbeda kok. Setelah saya dengar kalau Pak Bayu bicara, mungkin Pak Bayu juga sama. Mohon maaf ya agak jauh ini. Monggo teman-teman yuk. Pak Bayu monggo. Oke, terima kasih Pak Rifki. Mungkin ada lagi, satu lagi Pak Rifki. Ada lagi, satu lagi mungkin? Kalau ada, kalau tidak ya berarti kita tutup. Ada enggak? Ada, Pak. Kita tawarkan. Ya. Terakhir ini, Pak Rifki. Terakhir Pak Rifki. Dari monggo. Laki-laki atau prio gitu. Ya, Pak. Silakan. Monggo. Izin masuk ya Pak Rifki. Tadi kan dijelaskan mengenai antropologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan dan juga keragaman suatu etnis. Nah, itu kan hubungannya sangat erat dengan sosiologi atau ilmu sosial. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak sih ilmu antropologi itu tetap bisa dipelajari dan berjalan tanpa adanya ilmu sosial atau sosiologi itu sendiri? Terima kasih, Pak. Ya, itu satu paket ya kalau saya bilang, antara kepala dengan badan. Kita saling melengkapi, tidak ada yang perlu saling ditinggal, tetapi memang ada hal-hal yang saling menonjol ya dalam perspektif di mana kita berbicara. Ansi kalau kita berbicara ilmu keolahragaan dalam bidang mana dulu contohnya misalnya. Kalau kita mau bicara fisiologi olahraga ya tentu konsep fisiologinya akan lebih dalam di situ. Kalau kita bicara terkait dengan sport nutrition, tentu ilmu gizinya akan lebih menonjol. Termasuk bagaimana kita mempelajari manusianya itu. Ini kan bagaimana kita mempelajari bagaimana budaya dan aktivitas sosial yang dijalankan. Jadi begini, olahraga permainan dengan olahraga bela diri, kita sepakat bahwa manusia yang ada di dalamnya tentu memiliki karakter perbedaan budaya olahraga sendiri-sendiri. Karena apa? Aktivitas sosialnya saja berbeda. Yang satu lebih ke individual, yang satu berkelompok. Dan ini dibentuk ya, memang kalau di dalam olahraga permainan ini kan doktrinnya dinamikanya dinamika kelompok. Bagaimana orang itu dari berbagai sudut dan lini dipersatukan dalam satu konsep permainan. Tujuannya kan itu, untuk apa? Untuk kemudian memperoleh keunggulan dari yang satu ke yang lain. Beda kalau olahraga yang fighting, ini doktrinnya tentu berbeda lagi. Itu saja sudah menunjukkan bahwa kita sesungguhnya saling memiliki keterkaitan. Dan izin Pak Bayu sedikit saya ure di sini. Nah ini terkadang kita tidak luput dari sini ya, bahwa Olimpisme itu
ada beberapa value yang kemudian sering diajarkan kepada kita di olahraga. Ada excellent, ada fire, ada respect, ada effort, ada friendship ya, persahabatan. Dalam perspektif mana dulu kemudian Olimpisme ini kita terapkan? Oke, sekarang respect. Respect antara kita, kemudian penerapan implementasinya antara orang di Banyumas dengan orang di Solo, ini bisa saja kok implementasinya tidak sama. Fire menurut orang di wilayah pesisir seperti Pekalongan dan di wilayah tengah seperti di Purbalingga, ini bisa saja mungkin implementasinya berbeda, bisa juga sama. Sama pun ini memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Dan satu hal yang kemudian ingin saya kemudian wacanakan ke teman-teman supaya memiliki banyak pengetahuan baru adalah begini. Konsep doktrin sport science modern dari berbagai sumber di belahan dunia ini boleh dan sah saja manakala kita adopsi. Tetapi ada dua hal yang saya ingatkan tadi, dan saya ingatkan lagi. Ada yang bisa diadopsi secara langsung, ada yang bisa diadopsi melalui proses adaptasi. Dan proses adaptasi juga ada dua hal. Yang kemudian secara keseluruhan, ada yang kemudian melalui proses penyaringan yang secara keseluruhan tidak bisa diterima. Ini harus kita pahami dulu sehingga konsep memaksa dan dipaksa ini jangan sampai dicampur adukkan ya. Ada memang program latihan yang harus dipaksa supaya atletnya untuk mencapai tahap tertentu. Tapi juga jangan kemudian kita menjadi seseorang yang pemaksa gitu loh. Jadi kalau tidak sesuai dengan ukuran yang kita lakukan, semua dianggap tidak benar. Juga bukan begitu konsepnya. Terima kasih Pak Bayu, mungkin agak panjang ya, mohon maaf. Aduh. Terima kasih Pak Rifki. Mungkin kalau dilanjutkan masih panjang, tapi karena memang waktu, sehingga harus diakhiri Pak Rifki. Di kampus ini Pak Bayu? Ini di kampus semua mahasiswa di depan saya nih Pak Rifki. Meskipun konsepnya. Ampun. Tidak apa-apa. Jadi terima kasih Pak Rifki atas ilmunya, menurut saya ini dimensi. Maksudnya dimensi itu ada ruang, ada waktu, ada cara menyampaikan dari sisi yang berbeda dari apa yang selalu saya berikan kepada para mahasiswa. Terima kasih Pak Rifki. Juga mungkin dari beberapa dosen yang ada di UNES juga menjadi suatu referensi baru terkait dalam penyampaian Pak Rifki itu, termasuk menurut saya ya, dulu 2013 ini informasi saja, meskipun tidak nyambung saya sambung-sambungkan. 2013 pernah saya aturi, saya persilahkan untuk ngajar di BJSD. Waktu itu saya masih di 2017 ngajar BJSD pada angkatan berapa itu? Angkatannya Mbak Putri yang sekarang jadi dosen di UNI. Nah, sekarang Pak Rifki dengan cara yang sama menyampaikan, tetapi dengan karena Pak Rifki itu jalan, ini buat motivasi mahasiswa ya, Pak Rifki ini jalan, sehingga Pak Rifki sekarang sudah mempunyai posisi yang berbeda.